Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarafa hadhihi al-ummata bil Islam wa ja'ala al-ulama'a warasatal anbiya wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhal hudurul kiram fi dawratil hadits al-musalsal yawm Ashura. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا المجلس مجلس علم مباركا. قال الشاعر رحمه الله تعالى: يا طالب العلم سر في الدرب مجتهدا فالعلم نور لمن بالجد قد عمل واسمع حديث رسول الله معتصما ففي الأسانيد حفظ الدين متصلا. أيها الإخوة الكرام، أما برنامج لقائنا في هذا اليوم المبارك فهو على النحو الآتي: الفقرة الأولى الافتتاح، والفقرة الثانية تلاوة آيات من القرآن الكريم، والفقرة الثالثة قراءة سند الحديث المسلسل في يوم عاشوراء، والفقرة الرابعة الختام. نبدأ من الفقرة الأولى ألا وهي الافتتاح. نفتتح مجلسنا هذا بذكر الله تعالى قائلين جميعا: بسم الله الرحمن الرحيم. فنستمر إلى الفقرة الثانية، والآن مع تلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم يتلوها الأخ الكريم مفتاح العمر، فليتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un 'alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبروا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو
يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ورحمة والله عليم حكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakallahu khairan 'ala al-qira'ah. Wallahu kita bicara. Wal'an nantaqilu ila al-fiqhati tsalitsah wa hiya al-fiqhatu ar-ra'isatu fi hadha al-liqa' al-mubarak wa hiya qira'atu sanad al-hadits al-musalsal yawm Ashura allati yatafaddalu biha shaykhuna al-karim al-ustadz Abu Ayman. Wa yatafaddalu bi mashhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Hamdan yaliqu bi jalalihi al-karim wa 'azimi sultanihi. Yaliqu bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula. Hamdan kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyuhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali mengadakan majlis pembacaan hadis musalsal. Ini hadis musalsal bersama Yaum Ashura. Menjadi tradisi di kalangan ahli hadis, mereka punya namanya hadis musalsal. Apa di musalsal? Kemarin hafal matan Baiquniyah. Musalsalun ma'ala wasfin ata Yushuha ma'allahi amba'in fata kadaka qad haddathani qa'ima wa ba'da haddathani tabassum. Musalsal itu maknanya bermata rantai. Musalsal itu bermata rantai. Ini ada lafaz atau sifat yang dilakukan oleh setiap perawi saat menyampaikan hadis tersebut kepada muridnya. Kemudian muridnya nanti saat menyampaikan juga melakukan sifat yang sama. Namanya musalsal. Namanya musalsal. Itu bermata rantai dengan sifat tertentu dari seorang guru kepada seorang murid. Ada namanya hadis musalsal. Ini uhibbuka fillah, hadis Mu'adz Jabal. Nah, ini tidak tahu pernah kita baca nggak? Pernah ya. Insyaallah kita juga akan baca, tapi bukan hari ini. Ya. Artinya banyak sanad, bahasa Arabnya masih kemplas-kemplas. Ya. Masa Al-Qadhi Zakiyun Al-Qadhi Fahim. Ini yang bikin malu, makanya sanadnya ditunda dulu. Nanti kata Ibn Ahad Mantiqatul Hadis Sanad Waisal Bukhari sanadnya mubtada tidak tahu ya li'annahu naibul fa'il wa alamat rabbi al-dhabbatu li'annahu naibul fa'il dan sudah diulang li'annahu ismun mufrad ulang-ulang bertahun-tahun li'annahu naibul fa'il li'annahu mubtada kalau fa'il yang sudah bilang kalau Fahri ngomong kosong ya. Ini ada musalsal Yaum Ashura. Ini uhibbuka fillah hadis Mu'adz Jabal.
Di musalsalnya itu dia setiap perawi mengikuti apa yang diucapkan oleh Nabi kepada Mu'adz. Jadi Nabi sebelum menyampaikan hadis tersebut kepada Mu'adz, dia mengatakan inni uhibbuka fillah. Sesungguhnya saya mencintai kamu wahai Mu'adz karena Allah. Maka Mu'adz saat menyampaikan hadis itu kepada muridnya juga dia menyampaikan inni uhibbuka fillah, lalu sampaikan hadis. Jadi muridnya Mu'adz tabi'in juga menyampaikan kepada di bawahnya inni uhibbuka fillah, baru sampaikan hadis. Terus sampai kepada saat ini sudah ada yang meriwayatkan namanya musalsal ini uhibbuka fillah. Ada nanti namanya musalsal awaliyah. Musalsal awaliyah bermata rantai. Guru ketika pertama kali ketemu muridnya mau belajar hadis, yang disampaikan itu hadis pertama kali. Hadis awaliyah harusnya irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya, sayangilah penduduk bumi, niscaya penduduk langit menyayangi kalian. Sayanglah sama penduduk bumi, niscaya penduduk langit akan mencintai kalian. Ini sang murid ini pertama kali dia dengar dari gurunya sebelum hadis yang lain itu hadis itu. Maka sebelum dia mengajar kepada yang lain, siapa yang pertama kali datang dia sampaikan hadis. Terus seperti itu. Dan namanya musalsal bil awaliyah. Itu bermata rantai, hadis pertama didengar oleh murid dari gurunya. Ini belum pernah kita baca, ya. Syaratnya harus tahu dulu mana mudah, mana baik. Supaya ya semangat mengambil sana, bahasa Arab sudah jelas. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membacakan nukri musalsal bisama yaum Asyura. Di mata rantainya itu adalah setiap perawi membacakan hadis ini kepada muridnya pada tanggal 10 Muharram. Pada tanggal 10 Muharram. Alhamdulillah kita juga dulu baca di Sudan bersama Syekh Muhyiddin Al-Yamani juga pada tanggal 10 Muharram. Ini alhamdulillah sudah berapa kali kita bacakan pada beberapa santri di Ma'had juga. Nah, ini tidak tahu ke yang beberapa kali ini. Ini yang sudah pernah dapatkan, tidak usah ngambil sana lagi, ya. Sudah habis printer, main 2 double. Ada orang melakukan yang ya, gelar banyak, gelar S2 semua. Buat apa? Cukup satu aja ya. Dan untuk hadir mendengarkan, sekali sudah mendengar, dengarkan lagi, tidak ada masalah. Syaratnya cuma satu. Kalau sudah mendengar, tidak usah ngambil lagi, karena sampai ke sana. Syaratnya sama. Nah, ini tradisi ahli hadis di dalam menyampaikan hadis ada namanya hadis musalsal. Hadis musalsal tabassum. Dia menyampaikan hadis dia senyum. Muridnya juga saat menyampaikan hadis ke muridnya, setelah menyampaikan hadis senyum. Atau dia menyampaikan dalam keadaan berdiri, nanti berdirinya diikuti semua sama perawi hadis. Namanya musalsal jadiah. Apa manfaatnya? Kalau manfaat secara dunia tidak ada. Karena ini manfaat secara dunia tidak ada. Kecuali hanya minta keberkahan. Kalau antum datang bawa sanad ini sertifikat buat melamar kerja dan ditolak, kan tidak ada manfaat. Kecuali buat melamar mungkin. Ya, orang tuanya paham masalah sanad, jadi nilai tambahan, ya. Jadi nilai tambahan. Kalau orang tuanya paham, intinya secara dunia tidak bisa diandalkan untuk mengajar atau apa ya. Tapi sekedar keberkahan. Berkahan menghidupkan tradisi para ulama rahimahullah. Nah, kita kan di sini kampung hadis. Itu adalah sanad hadis. Kemudian secara akhiratnya itu kata Imam Masyhuri rahimahullah, kafa bil mar'i syarafan ay yakuna ismuhu
ma'ismin nabi fi satrin wahid. Imam Masyhuri kafa bil mar'i syarafan aw fakhran ay yakuna ismuhu wa ismun nabi fi satrin wahid. Sebuah kebanggaan bagi seorang muslim apabila namanya tercantum satu garis, satu jalur bersama nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama Nabi sana dari sini namanya naik ke atas satu jalur bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ilmunya namanya ada sanadnya, ilmunya bersanad, ada sumbernya, ketemu dengan nama Nabi satu garis, ya ketemu Nabi, dibaca nama itu ikutan sama nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sebuah aib bagi seorang kalau namanya satu deretan sama nama Abu Jahal. Ya, ulang-ulang Abu Jahal, loh Abu Jahal sama Musa nyasar. Senang tak nama itu digantikan dengan nama Abu Jahal? Tak senang. Senang digantikan dengan nama penyanyi? Senang saya? Nama itu, nama artis, nama saya di samping. Aib. Kalau dia artis, senang. Ya. Nah, kita di samping kita ini ada nama Nabi, nama Hafid, artinya nama Nabi. Kita boleh kabur, ya. Tapi kalau kabur tidak sah sangat. Yang habis ini yang kabur lagi kita dijauh sana. Sah. Kalau punya syarat harus kabur. Kalau mana ya? Nah, ini akan kita bacakan, insyaallah didengar dengan sampai ada yang tidur. Mungkin ada beberapa lafaz terkait dengan nama dari perawi yang mungkin bacaan seperti apa. Bisa jadi mungkin kita salah baca. Karena memang nama perawi hadis itu kadang ada nama orang itu diperselisihkan. Bacaannya seperti apa? Seperti Musayyib, yang masuk Musayyib. Seperti itu. Insyaallah kita akan baca sama Yaum Asyura. Sekarang tanggal 10 Muharram. Kita akan menyambungkan sanad ini kepada antum semua. Jadi kalau antum mau membacakan juga supaya sambung sanadnya hidup tradisi musalsal ini, silakan nanti dibacakan ke muridnya kalau sudah jadi guru. Kamu boleh juga sekarang sampaikan ke bapaknya, abinya di rumah. Tanggal 10 Muharram, bapak disuruh duduk sambil ngopi untuk baca. Nah, itu bapak sudah dapat musalsal. Tidak boleh banyak merokok. Jauh keluarganya, itu jadi bermata rantai. Kalau dibacanya tanggal 9 Muharram, terputus musalsalnya. Misalnya terputus karena ini setiap perawi menyampaikannya di tanggal 10 Muharram. Baik, kita baca. Ijazah fil hadits al-musalsal bis sama'i yaum Asyura. Ini semua bakal samiah, ada samiatnya. Samiat banget. Maka samiah minil ab. Kalau banat nanti al-ukht ya. Jangan ab nanti banat ditulis. Apa ab? Ab nama banat. Atau nyata di sampingnya namanya bani. Salah nanti ditukar. Al-akh itu untuk bani, al-ukht untuk banat. Dan fa'il ini bukan fa'il ya. Payah kalau sampai salah ya. Maka sami'a minil akh atau al-ukht. Sungguh telah mendengar dari saya saudara perempuan atau saudara laki-laki pada Yaum Asyura tanggal 10 Muharram. Nanti ditulis namanya masing-masing. Kalau Jais Sulhaq, ya, kalau Zahid Akbar. Tulis ya, pakai bahasa Arab. Ini kalau pakai bahasa Jawa nanti nyasar sanatnya ke Jawa.
Ada program namanya bahasa Jawa. Nah, maka sami'a min al-akh yaum Asyura, nanti ditulis namanya riwayat ismahu. Qala hadatsana Syekh Muhammad ibn Abdullah ibn Ali Muhyiddin fi yaum Asyura. Ini guru kami yang membacakan ini tanggal 10 Muharram. Tahu berapa tahun yang lalu? 10 tahun lebih yang lalu ya. Qala hadatsana Syekh Al-Allamah Abdul Qadir Karamatullah Al-Bukhari fi yaum Asyura. Qala hadatsana Syekh Muhaddits Al-Haramain Umar Hamdan Al-Mahdisi fi yaum Asyura. Qala hadatsani bihi Sayyid Muhammad Ali Al-Watari fi yaum Asyura. Qala akhbarani Al-Allamah Al-Barakah Syekh Ahmad ibn Minnatillah Malik Al-Azhari في يوم عاشوراء سنة 1288 هجرية. قال أخبرني العلامة الشيخ محمد بن محمد الأمير الكبير المالك الأزهري في يوم عاشوراء. Di sanadnya ada cabang. Kembali Umar Hamdan mengatakan dia punya 2 jalur. وقال الشيخ عمر حمدان أيضا سمعته في يوم عاشوراء من العلامة السيد أبي الحسن علي البغداوي عن الأستاذ أبي علي حسن العلوي أو العدوي الحمزاوي سماعا عليه في يوم عاشوراء عن الشيخ مصطفى البولاقي ومحمد الأمير الصغير سماعا عليهما في يوم عاشوراء. Di sini Al-Hamzawi meriwayatkan dari 2 orang, satu Mustafa Al-Bulaqi sama Muhammad Al-Amir, juga pada tanggal 10 Muharram. Qala kullu minhuma akhbarani Muhammad Al-Amir Al-Kabir fi yaum Asyura. Wa qala Al-Amir Al-Kabir fi thabtihi. Thabtun itu nama perawi hadis yang tercatat seperti nama thabtun. Ya, ini namanya thabtun dalam mustalah ulama, ini thabtun. Itu sanad hadis atau sanad yang tercatat. Wa qala al-Amir al-Kabir fi thabtihi akhbarani Syihab Ahmad al-Jawhari al-Kabir al-Syafi'i fi yaum Asyura. Qala akhbarani al-Syekh Abdullah bin Salim al-Basri thumma al-Makki al-Syafi'i kadhalika. Qala akhbarani al-Syekh Muhammad bin Alauddin al-Babili al-Qahiri al-Syafi'i kadhalika. قال أخبرنا الشيخ سالم بن محمد البنهوري السنهوري المصري قال سمعت النجم محمد بن أحمد بن علي الغيطي الإسكندري في مصر ثم المصري الشافعي كذلك عن أمين الدين محمد بن أبي الجود أحمد بن عيسى بن النجار إمام جامع الغمري كذلك عن فخر الدين محمد بن أحمد السيوطي المصري في يوم عاشوراء بقراءة عثمان الديني كذلك. Kenapa putus? Harusnya naik ke atas. Pasang. عن أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد المأمون ابن الشيخة في يوم عاشوراء. عن أبي الحسن علي بن إسماعيل بن قريش في يوم عاشوراء. عن عبد العظيم المنذر المصري الشافعي في يوم عاشوراء. عن أبي حفص عمر بن تبرزد. عن أبي بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد الأنصاري. أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهري. أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن كيسان. أخبرنا يوسف بن يعقوب القاضي. أخبرنا أبو الربيع سليمان بن داود المصري. أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني بالنيل عن أبي قتادة الأنصاري قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. قال الأمير وقال كل واحد من الرواة سمعته في يوم عاشوراء. Semuanya perawinya mengatakan saya mendengar hadis ini dari guru saya tanggal 10 Muharram Asyura. Hadal hadis bilafzihi akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an masyayikhihim
an Hammad bin Zaid bi sanadihi al-madhkur wa huwa haditsun sahih. Sebenarnya hadisnya mukhtalaf nih. Ya, hadisnya berselisihkan. Ini hadis Abdullah bin Ma'bad Az-Zimani dari Abu Qatadah Al-Ansari. Abu Qatadah Al-Ansari atau Abu Qatadah Al-Basri semuanya cacat. Jadi ini hadis tentang hari Arafah. Puasa hari Arafah hapus dosa 1 tahun setelahnya dan 1 tahun sebelumnya. Imam Bukhari mengatakan ini hadisnya cacat sanadnya. Cara sanad cacat. Karena ini Abu Qatadah Al-Basri. Imam Bukhari. Jadi mursal hadisnya. Jadi ini sanad sama ini. Tentang puasa Arafah menghapus 2 tahun. 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Sanadnya sama. Kalau Ibnu Ma'in, Yahya Ibnu Ma'in melihatnya ini ya Abu Qatadah Al-Ansari, tapi kecatatannya Ma'bad Az-Zimani tidak pernah mendengar hadis dari Abu Qatadah Al-Ansari. Jadi mau Abu Qatadah Al-Ansari atau Abu Qatadah Al-Basri semua yang cacat hadis. Hanya banyak ulama dulu tidak puasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Banyak ulama karena melihat hadisnya tidak ada yang kuat. Jadi kalau sekarang Masya Allah ya, semuanya berlomba-lomba puasa. Ini terkait dengan sanadnya, terkait dengan hadisnya. Puasa tanggal 10 Muharram sahih. Puasa tanggal 10 Muharram sahih. Adapun tanggal 9-nya juga dhaif. Lafadznya dhaif, Muslim mensahihkan. Kemudian ganjaran akan dihapusnya dosa 1 tahun sebelumnya, ini diperselisihkan. Tapi syariat puasa tanggal 10 Muharram itu sahih. Itu muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga oleh Imam Muslim. Alhamdulillah hari ini kita puasa. Ada yang tak puasa? Baik, ada yang tak puasa? Hah? Siapa? Rozi? Ada Rozi? Ada Rozi? Puasa Rozi? Hah? Puasa. Nakal. Waqala Muhammad bin Abdullah Ali Muhyiddin wa sami'tu kadzalika min Syekh Muhammad Abdul Rahim bin Jad Badruddin Al-Misri Al-Husaini. Syekh Muhyiddin ini yang dulu membacakan kita juga punya 2 jalur. Jalur yang pertama dibaca kita tadi yang pertama. Kemudian yang kedua beliau mendengar ini lagi tanggal 10 Muharram. Dari gurunya Muhammad Abdul Rahim bin Jad Badruddin Al-Misri Al-Husaini. Walidihi sanadhi musalsalan. Wa kada 'an Syekh Muhaddits Musa'ad bin Bashir bin Ali Haj Sa'ad Al-Husaini Sudani. Dia juga mendengar dari Syekh Sa'ad ulama Sudan, dalam masih hidup beliau. Syekh Al-Faqih Umar bin Uthman Al-Umawi Al-Tijani. Sanadhi musalsal. Wa kada 'an Syekh Al-'Allamah Al-Faqih Mufti Asy-Syafi'iyah di Makkah. Di beliau Syekh Muhyiddin ini dapat 4 jalur. Ya, dia mendengar hadis musalsal ini tanggal 10 Muharram dari 4 syekh waktu yang berbeda. Qada 'an Syekh Al-'Allamah Al-Faqih Mufti Asy-Syafi'iyah di Makkah, Ahmad bin Jabir bin Jibran Al-Yamani Al-Makki, al-masyayikhi bi asanidihi musalsalan. Kama iqra'u hadis musalsal di yaum Asyura. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Semuanya sudah mendengar hadis musalsal di yaum Asyura. Kalau mau disambung lanjut musalsalnya mata rantai tanggal 10 Muharram, maka sampaikan hadis ini pada tanggal 10 Muharram. Kalau tanggal 8 Muharram atau 11 Muharram nanti sanadnya terputus musalsal. Disampaikan di tanggal 10 Muharram. Nanti ditulis nama antum. Saat antum nanti membacakan, jangan langsung baca yang ini. Polanya nanti beda. Ya, jangan seperti nanti misalkan Jais, sudah jadi ustaz, bacakan.
Dia langsung bilang hadatsana Syekh Muhammad. Tidak benar. Ini nama saya. Cantumkan. Di situ tambah satu. Ya. Semua antum yang mau membacakan bilang hadatsana al-akh Abu Aiman di Cibalado. Jangan tampilkan. Ya, di Cibalado, Yaum Asyura. Nama saya dicantumkan. Jangan langsung baca sini, nanti putus salah satu. Karena itu mendengarnya lewat saya. Kalau saya nanti hadatsana Syekh Muhammad ibnu Abdullah Ali Muhyiddin. Karena saya mendengar dari dia. Antum saat menyampaikan polanya dirubah dikit ditambah. Hadatsana al-akh atau sami'tu min al-akh Abi Aiman. Lalu selain hadatsana faqala hadatsana Syekh Muhammad. Ditambahin ya. Silakan ditulis namanya. Bahasa Arab yang ada bahasa Arabnya, yang tahu bahasa Arabnya silakan ditulis pakai bahasa Indonesia. Kama ajazana Syekhuna Muhyiddin Ali Muhyiddin Al-Jabali rahimahullah, faqad ajaztuhu ba'da sama'ikum min hadha al-liqa bi hadits as-sama' yaum Asyura. Sebagaimana guru kami Syekh Muhyiddin memberikan ijazah, maka saat ini teman-teman dengar semua juga saya kasih ijazah. Silakan ditulis nama masing-masing. Ya, barakallahu fikum. وبهذا نكون قد وصلنا إلى الخطبة الرابعة